Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih dalam pembahasan tentang keuntungan salat ataupun keutamaan salat. Dalam membersihkan dosa, salat bagaikan sungai yang mengalir. Hadis keempat A. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahra بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل بقي من درانه شيء قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس yamhullahu bihinnal khataya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak akan ada kotoran badan yang masih melekat di tubuhnya. Beliau bersabda, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Hadis keempat B. An Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الصلوات الخمس كمثال نهر جار خمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dari kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas mengumpamakan salat dengan sungai yang dalam dan mengalir, yang seandainya seseorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula salat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat membersihkan segala dosa. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu salat tersebut. Maksudnya, keberkahan salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu waktu salat dengan waktu salat yang lain. Selanjutnya hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan salat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu salat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan salat. Dengan perumpamaan dalam hadis di atas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam salat untuk menghapuskan dosa-dosa. Dengan perumpamaan, orang akan lebih mudah memahami pembicaraan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan perkara ini dengan berbagai macam perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah yang Maha Mulia sangat menyayangi kita. Meskipun kita melanggar perintahnya, Dia tetap memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat salat tahajud tetapi ia terlelap tidak bangun, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 salat tahajud, sedangkan tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya. Dari kitab At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh luas. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Bergegas salat dalam setiap musibah. Hadis kelima. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari kitab Durrul Manthur.
Salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Mencari penyelesaian dengan salat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergegas mengerjakan salat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, para nabi alaihi wassalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan salat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian salat 2 rakaat, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Qutham radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan salat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. InsyaAllah mengenai masalah khusyuk ini akan dijelaskan pada bab ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar berita wafatnya salah seorang azwajun mutahharah atau istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia segera salat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tertimpa musibah, hendaklah kita sibuk dengan salat, dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di dekatnya,
Janganlah kalian menangisiku jika ruhku keluar. Berwudulah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid, salatlah dan beristighfarlah untukku. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kemudian baringkanlah aku di liang kubur. Suami Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera mendirikan salat. Ketika Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha selesai salat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati?" Orang-orang menjawab, "Ya." Ia berkata, "Dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap ahkamul hakimin, yaitu Allah yang maha adil. Dialah yang akan memutuskan perkaramu." Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, "Pergilah kalian berdua atau tinggalkan dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang sudah tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Saat ini anak-anaknya masih memerlukannya." Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Dari kitab Durrul Manthur. Syekh Nadhr rahmatullah alaih bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita pada waktu siang. Aku pun berlari menemui Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini pada masa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi angin bertiup sedikit kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi kiamat." Abu Dawud. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan salat seraya membaca ayat Al-Quran, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Thaha ayat 132. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.